Cerita misteri Watu Dodol sudah melegenda di Banyuwangi. Watu Dodol berada tepat pada jalur utama Situbondo Banyuwangi. Nama Watu Dodol sendiri diambil dari sebongkah batu yang ada di tengah jalan raya Situbondo Banyuwangi. Batu tersebut menjulang setinggi 10 meter dengan permukaan batu keras. Keberadaan batu ini memiliki banyak versi cerita, salah satunya yaitu legenda Ki Buyut Jaksa yang menjadi cikal bakal tradisi puter kayun. Batu besar di tengah jalan raya inilah yang disebut Watu Dodol. Telah banyak upaya dilakukan untuk memindahkan Watu Dodol mulai dari memecah, hingga menariknya dengan kapal namun tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan kapal yang berupaya menarik Watu Dodol terbelah menjadi dua. Hal inilah yang menyebabkan warga percaya bahwa batu ini dijaga oleh sosok-sosok gaib, karena batu ini merupakan suatu pintu gerbang dari kerajaan yang sering dilalui oleh makhluk astral utusan Ratu Pantai Selatan. Cerita dulunya batu di tengah jalan itu tidak bisa dipindahkan, bahkan berbagai macam cara dilakukan untuk memindahkan batu itu. Tapi tidak berhasil, mulai dengan cara memecah hingga menariknya dengan kapal tidak mempan. Anehnya banyak orang mempercayai bahwa batu itu sebelumnya ada di pinggir pantai. Namun tiba-tiba saja berpindah di tengah jalan pada suatu malam. Bentuknya yang besar dan batu ini hanya berdiri dengan dasar batu yang ukurannya lebih kecil, seolah-olah melayang. Jika dibayangkan menggunakan logika sangat tidak masuk akal batu ini bisa berdiri kokoh. Selain itu di atas batu tersebut juga tumbuh satu batang tanaman di dinding batu. Banyak saksi mata yang sering melihat bahwa patung penari gandrung yang berada di atas pantai Watu Dodol ini terkadang bisa bergerak dan menari dengan sendirinya. Banyak orang yang melewati jalur tersebut melihat wajah patung gandrung yang ekspresinya berubah-ubah. Memang kelihatannya terkadang kayak bisa bergerak gitu. Kalau sambil berkendara dilihat dari arah utara Watu Dodol, itu kayak bisa menari. Tapi kalau menurut saya kemungkinan besar itu efek cahaya. Jadi kelihatannya kayak bisa bergerak dan menari, kata salah satu warga sekitar yang melihatnya. Keangkeran yang menyelimuti patung gandrung tersebut, pernah diulas dalam beragam acara TV dan banyak paranormal, yang menyatakan bahwa patung tersebut memang memiliki roh gaib. Kawasan pantai Watu Dodol jika turun ke area laut di bawah patung gandrung. Ada sebuah keajaiban, aneh tapi nyata di Watu Dodol terdapat sumber air tawar. Ketika air pasang, air laut bisa masuk ke dalam sumber air ini, namun airnya tetap tidak asin. Air tawar yang keluar dari bebatuan itu konon diyakini khasiatnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, sehingga oleh penduduk sekitar dibuat pembatas dari batu dan dibangun seperti sumur. Kalau sumber air tawar di utara patung gandrung itu, memang sering sekali digunakan untuk upacara keagamaan, terutama bagi umat Hindu. Biasanya menjelang Nyepi, upacara melasti, sering dilakukan di sumber itu dan mengambil air dari sumber itu. Bunker peninggalan Jepang yang berada di atas Bukit Watu Dodol ini, dulunya difungsikan sebagai benteng pertahanan tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Kini bunker peninggalan Jepang sering digunakan oleh petapa untuk melakukan ritual tapa dan berdoa menuju dimensi gaib, bahkan seseorang bisa bertapa hingga bertahun-tahun. Kalau goa Jepang itu memang dulunya digunakan benteng pertahanan pada Perang Dunia Kedua. Tapi setelah era kemerdekaan sudah tidak digunakan lagi. Jika memasuki bunker ini maka ada beberapa bagian lorong yang saling terhubung, namun kini sebagian sudah buntu dan tertutup. Bunker tersebut diyakini bisa menembus hingga ke wilayah Alas Purwo hingga pantai selatan. Baiklah sahabatku channel Tulik di akhir semuanya, demikianlah cerita singkat yang dapat kami sampaikan. Masih banyak lagi cerita rakyat yang ada di kota Banyuwangi, mulai dari budaya, adat, tradisi, dan masih banyak lainnya, yang dapat kami ceritakan. Baiklah sahabatku channel Tulik di akhir, sebelum kami akhiri, jangan lupa ya, untuk subscribe, like, serta tekan tombol loncengnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.